Ini salah satu contoh, saya langsung ke artikel jurnal aja. Penggunaan urban land carrying capacity based on ecological sensitivity. Dan ini pendekatannya macam-macam ya, teman-teman. Intinya kalau di GIS-nya ya dia land suitability analysis, tapi teori-teori yang mau digunakan itu bebas. Ada banyak sekali pilihan teori, pilihan pendekatannya ada banyak. Dan ini tergantung literatur atau ilmu yang teman-teman baca ya, knowledge yang teman-teman dapatkan itu menyatakan seperti apa. Kalau teman-teman yakin, ya udah pakai aja. Di sini si para peneliti ini sedang menggunakan teori yang disebut sebagai ecological sensitivity analysis. Ya, tidak harus pakai ini, tapi yang ingin saya tunjukkan bagaimana metode urban land carrying capacity-nya itu dilakukan. Approach-nya ya teorinya bisa macam-macam. Ini yang mereka gunakan. Apa sih ecological sensitivity tadi? Sebenarnya ya atribut-atribut ini aja, atribut-atribut lahan aja gitu. Semakin lahan itu sensitif, sensitif ini dalam artian eh, ini ya, makanya ada kata-kata ecological sensitive tadi itu semakin apa ya, semakin harus dilindungi lah gitu ya. Jadi semakin dia harus dilindungi ya berarti dia semakin tidak sesuai untuk pembangunan. Dia menjadi batasan kuantitas lahan yang bisa kita gunakan, gitu ya. Semakin lahan itu harus dilindungi, kembali lagi saya ulang ini, semakin lahan itu harus dilindungi, maka semakin tidak cocok dia untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas atau pemukiman, gitu. Dan untuk bisa tahu mana lahan yang sensitif, mana lahan yang tidak sensitif, biasanya ada standar. Di Indonesia itu ada yang menggunakan Permentan ya, Peraturan Menteri Pertanian. Tetapi di sana cuma ada 3 atau 4 eh, indikator atau 4 atribut ya. Cuma ada apa ya, curah hujan, jenis tanah, ketinggian atau apa. Nah, kita bisa menggunakan banyak atribut atau banyak eh, indikator atau bahkan di artikel ini dia tidak menggunakan kata-kata indikator, dia tidak menggunakan kata-kata atribut digunakan di sini ya. Yang dia gunakan adalah faktor. Intinya sama aja ya. Intinya sama aja. Ini yang kemudian disebut kriteria tuh ini. Multi kriteria. Ah, ini semua nih. Ah, ini dari sini sampai sini. Ah, ini semua deh sampai sini. Ya, ini disebut multi kriteria. Malah kotor ini. Bentar. Kenapa multi kriteria? Coba lihat, banyak sekali kriteria yang dipakai, ya. Memang menunjukkan multi. Satu, topografi. Kita baru ngomongin payung datanya aja nih. Topografi masuk, land use masuk, regional development intensity, terus kemudian eco environmental sensitivity. Paling nggak ada empat. Empat ini masih dibagi. Ada elevasi, ketinggian, ada slope, kemudian ada land use, ada distance from residential area, distance from primary road, population density, kemudian ada lagi distance ke sensitive area. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paling tidak ada 7 data yang harus kita gunakan. Ya, 7 data spasial. 7 data itu kan macem-macem tuh di dalamnya ya. Kalau kita di GIS kan ada simbologinya, ada tabel-tabelnya, ada atributnya. Nah, itu di sini nih, dua ini. Kalau data yang di GIS-nya, teman-teman biasanya ngelihat yang bagian sini. Ya, ini data yang di GIS-nya. Yang sebelah kirinya ini interpretasi oleh si author-nya. Yang semakin sensitif yang mana, yang semakin tidak sensitif yang mana. Atau bahasa lain, yang sensitif dia tidak sesuai,
yang tidak sensitif dia sesuai, ya. Nanti kaitannya lagi dengan scoring. Jadi kita lihat satu-satu, kita bedah satu-satu. Setelah kita punya data, tadi ada 7 data, data ketinggian, data slope, data land use, data jarak, ada 2, data population density, dan juga ada data jarak dari area sensitif. Dari sini kemudian kita punya atribut tabel kan, di dalam peta GIS itu kan ada tabel-tabel. Oh, ketinggian sekian, ketinggian sekian, ketinggian sekian. Slope-nya sekian derajat, sekian persen misalnya. Tipe land use-nya ada macam-macam. Kemudian ini perlu analisis tambahan nih, distance ya, bisa pakai buffer. Jaraknya sekian, distance juga jaraknya sekian. Population density, jumlah penduduk dibagi luas wilayahnya juga sekian. Sampai ke jarak dari area-area sensitif seperti hutan gitu kan, sungai dan lain sebagainya. Nah, ini diinterpretasi ke dalam mana yang masuk kategori sensitif, mana yang tidak. Semakin tinggi, semakin sensitif. Karena biasanya semakin tinggi dia semakin harus dilindungi, semakin banyak biodiversitasnya dan lain sebagainya. Slope semakin dia curam ya, kelerengan semakin dia curam semakin dia sensitif, atau sebenarnya juga semakin curam semakin tidak layak untuk kita huni. Ada yang mau tinggal di slope mendekati 90 derajat, jadi ini cicak ya. Slope-nya makin datar semakin layak huni atau semakin tidak sensitif. Land use ya kalau bisa semakin dia tidak alamiah semakin cocok. Artinya mendekati area-area yang sudah terbangun dia semakin bagus. Kalau area hutan, area sungai itu kan harusnya tidak dikategorikan sebagai area yang sesuai untuk dibangun. Kemudian, nah ini yang menjadi menarik, kenapa distance ke area residensial dan juga ke jalan ini penting. Ada yang mau memberikan tanggapan? Kenapa distance from residential area dikategorikan semakin dekat ke area pemukiman existing itu semakin bagus atau semakin sesuai? Kenapa tidak semakin jauh dari residensial area existing semakin bagus? Siapa yang mau jawab? Teori apa yang digunakan di balik ini? Siapa yang udah jawab? Belum ada. Risa Listi Andini. Silakan. Kenapa kira-kira semakin dekat area pemukiman dia dianggap semakin sesuai atau semakin tidak sensitif? Tebak-tebak aja. Masa langsung nyerah? Ntar gebetannya kabur. Cepet nyerah. Jangan cepet nyerah dong. Usama, silakan jawab. Mangat-mangat sih. Silakan Usama dengan semangat menjawab. Tadi apa-apa pertanyaan? Kenapa jarak mendekati area residensial semakin dianggap tidak sensitif atau semakin cocok? Gak tahu juga. Waduh, ini yang jadi asdos teori keruangan siapa nih?
Ada nggak? Mas Alfian, Pak. Di sini bukan. Alfian Ma'ruf, Pak. Yang teori keruangannya A siapa? Alfian Ma'ruf, Pak. Yo, Alfian. Kenapa semakin dekat dengan residensial, dia dianggap makin suitable atau makin tidak sensitif? Ya, atau bahasa lainnya semakin semakin suitable. Ayo dong ditebak. Teori keruangan, kemudian urban design, studio kawasan, ini sering banget dibahas sebenarnya. Sydney. Wah, udah ada yang jawab nih. Siapa nih? Karena kalau dekat residen semakin banyak digunakan lahannya buat macem-macem. Nggak terlalu sensitif, yang buat lahan harus dilindungi. Oke, atau bahasa lainnya, semakin dekat ke kawasan residensial, lahan akan digunakan secara efisien, ya, karena dia akan mendekati area yang memang sudah terbangun. Atau teori yang mendasari ini sebenarnya, ada yang tahu teori apa? Yang sering sekali Pak Sani sampaikan? Teori compact city atau compact urban form, ya. Semakin compact, semakin dia memadat, semakin dekat dengan permukiman existing, maka dia akan semakin efisien dalam penggunaan lahan. Maka dari itu di sini dimunculkan the distance from residential area itu semakin dekat dengan residential area existing, dia semakin tidak sensitif. Ya, kalau bisa dilihat di sini yang kurang dari 0,5 dia semakin tidak sensitif, yang di atas 1,5 dia semakin sensitif atau malah semakin tidak suitable. Jadi teori yang mendasari interpretasi ini adalah teori compact urban form atau compact city, ya. Selanjutnya, di sini ada distance from primary traffic road atau jarak ke jalan utama. Udah nyerah duluan, gebetannya udah kabur kali. Oke, kita lanjutkan. Distance from primary traffic road. Nah, udah, Risa Listi jawab lagi. Biar gebetannya balik lagi. Kenapa jarak ke jalan utama itu semakin dekat jalan utama semakin baik? Nah, ini lebih gampang nih. Kenapa jarak ke jalan utama semakin dekat semakin baik? Langsung dijawab, Risa. Pakai suara. Ayo langsung. Ya, Dinda Alifa, Alivia apa Alifa tadi?
Dinda Alivia dan Ikhlasul Fazlur betul sekali karena berhubungan dengan aksesibilitas. Ya, semakin dekat dengan jalan, dia semakin gampang aksesnya. Kalau semakin jauh dari jalan, ya aksesnya akan semakin sulit. Jadi yang pertama tadi berhubungan dengan compactness, ya, compact urban form. Yang kedua berhubungan dengan aksesibilitas. Kita coba yang ketiga, ada population density. Nah, ini berhubungan dengan apa lagi nih? Kenapa population density semakin tinggi populasinya, semakin sesuai? Atau semakin rendah populasinya, semakin dia sensitif? Nah, ini teorinya teori apa lagi nih? Ya, biar cepet, langsung saya jawab aja. Masih berhubungan dengan teori complexity ya. Jadi di complexity itu semakin padat manusianya ya, higher higher density ya, semakin dianggap bagus karena lahannya lebih efisien. Dia tidak akan mencaplok lahan-lahan produktif ya, tidak akan mencaplok lahan-lahan produktif, lahan-lahan pertanian. Jadi yang distance from residential area dan population density ini berhubungan dengan compact urban form, dan yang distance primary road ini berhubungan dengan accessibility. Dan kalau yang paling bawah sudah jelas, semakin dia menjauhi area-area sensitif seperti taman, hutan, sungai, dan lain sebagainya, dia semakin tidak sensitif. Semakin mendekati area-area tersebut, semakin sensitif. Dan kalau teman-teman lihat di sini ya, scoringnya semua konsisten. Kita lihat di sini ya, scoringnya semua konsisten. Paling tinggi adalah 4, paling rendah adalah 1. Semua yang dikategorikan highly sensitive masuk nomor 4. Semua yang dikategorikan non-sensitive mas dapat skor 1. Nah, artinya nanti kalau bicaranya land suitability analysis, yang most suitable, yang paling sesuai, ini yang justru skornya paling rendah di sini, ya. Jadi tergantung konteksnya. Di sini kan dia menggunakan style ecological sensitivity. Jadi yang dia lihat yang paling sensitif yang mana, terus dibalik. Oh, yang semakin sensitif berarti dia harus dilindungi. Yang non sensitif dia cocok untuk dikembangkan. Ya, kalau kita mau menggunakan scoring yang terbalik dari itu juga boleh. Kita sedang mencari area mana yang paling sesuai, kita kasih skor 4. Nah, area-area yang sensitif kita kasih skor 1. Berarti nanti kita mencari nih area-area lahan-lahan yang skornya paling tinggi. Karena tujuan kita mencari area yang ingin dikembangkan. Jadi masalah scoring ini bisa dibolak-balik, tetapi harus konsisten ya. Dan tergantung goals kita. Kalau goals kita lagi nyari area yang untuk dikembangkan, berarti yang paling tinggi yang paling sesuai misalnya. Atau mau dibalik angkanya yang paling sesuai itu yang paling rendah, itu juga boleh. Ya, yang penting dia harus konsisten, tinggi, kutub tinggi dan kutub rendahnya dalam pemberian skor itu di sebelah mana. Ya, materi PPT-nya selesai, masih ada 2 video, 1 PDF, satu kuis. Enggak, Deng. Ya, kita akan coba lihat beberapa materi yang lain. Cepat saja, sambil ada diskusi silahkan. Kita selesai jam 9.30 ya. Di Elok, Mbak Gina sudah menyediakan beberapa materi. Ada video dari tahun lalu, video tutorial GIS-nya. Jadi teman-teman bisa langsung lihat videonya untuk tahu GIS, ini metode GIS-nya, apa yang harus diklik, apa yang harus dipencet. Dan itu mengurangi kita untuk melakukan tutorial ya, karena sulit tutorial lewat online. Jadi langsung nonton videonya aja. Ini saya mau ngasih contoh
mungkin sudah pernah dikasih contoh Pak Irsyad. Ability yang saya lakukan di salah satu kabupaten yang ada di Victoria, Australia, nama kabupatennya adalah Greater Bendigo. Saya menggunakan waktu itu skenarionya, ini. Skenarionya adalah, kelihatan kan ya? Muncul ya? Ini nanti di-share juga di Elok, tenang saja. Skenarionya adalah saya menghitung land demand untuk housing development project dengan total 18.000 rumah. Wow, project besar, grand project. Kemudian menghitung beberapa skenario lahan, ya. Kira-kira kalau sekian belas ribu rumah itu butuh berapa luas lahan. Nah, di sini gambarannya ada sekitar 630 kalau lahannya single. Kalau lahannya terpecah-pecah, dia bisa sekitar 314 untuk 2 lahan atau 210-an hektar untuk 3 lahan. Kemudian yang harus ditentukan, ini yang juga harus teman-teman lakukan adalah menentukan kriterianya, ya. Ada yang menggunakan kata-kata faktor, ada yang menggunakan kriteria, ada indikator, ada variabel, sama semua. Intinya adalah apa yang harus dipertimbangkan dalam melakukan suitability analysis, dan semuanya harus spasial eksplisit, alias harus bisa dipetakan di GIS, ya. Ini latar belakang kenapa sih saya menggunakan kriteria tersebut. Ada goals, ada rasionalnya, kemudian ini kriterianya. Yang sebelah, yang nomor 3 nih, tidak berlokasi di hutan, distance dari air, water course dan water area, water bodies, ya, itu harus 200 meter. Kemudian proximity to existing urban areas, ini mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi di artikel itu menggunakan existing residential area, saya menggunakan existing urban areas. Kenapa menggunakan konsep ini? Karena lihat ke goals-nya, promote compact development. Ya, teori yang melatar belakangnya adalah compact urban form, compact city, compact development. Semakin mendekati existing urban area, dia akan semakin memadai. Yang selanjutnya, di sini yang berkaitan dengan bencana, ya, yang di artikel sebelumnya kayaknya nggak muncul tuh isu-isu bencana. Di sini di Australia isunya bushfire, ya, kebakaran hutan. Di sana istilahnya bushfire, bukan forest fire. Kemudian banjir ada juga, dan juga slope. Ini provide low hazard risk site, ya, area yang aman, yang selamat, dan juga tidak berbahaya bagi penduduknya. Kemudian yang kriteria yang ke-7 dan ke-8 adalah distance to train stations dan proximity to major roads. Fungsinya apa? Lihat ke goals yang sebelah kiri, fungsinya adalah high accessibility. Semakin dekat train station, ada konsep TOD, ya, Transit Oriented Development, berarti dia semakin bagus. Bis juga bisa digunakan, tetapi mungkin kurang masif, sehingga saya waktu itu pilih train station. Major roads, jalan-jalan utama tentu saja, makin dekat jalan utama makin bagus aksesibilitasnya. Jadi ada 4 goals, ya. Protect ecologically significant area, memproteksi area lindung, promote compact development, ya, supaya kawasannya compact urban form, compact city. Kemudian low hazard risk site, area yang aman dan juga tidak berbahaya bagi penduduknya, dan juga high accessibility, memberikan area yang accessibility-nya bagus bagi perumahan yang akan dibangun nantinya. Ini alurnya, wah. Ini alur yang saya gunakan dengan format nama SHP-nya, ya, nama filenya. Jadi kira-kira ini
jumlah file yang saya gunakan. Ada forest, ada bushfire, ada elevasi, ada apa lagi? Administrasi, major roads, rail station, Bendigo, ini administrasi lagi, flood ya, banjir, water area dan lain sebagainya. Terus ini proses analisisnya, ada yang buffer, ada yang union, ada yang dissolve, ada yang polygon to raster, ada yang reclassify, extract by mass dan lain sebagainya. Jangan panik dulu ya melihat ini. Ya, saya juga panik sih pas membuat ini, tetapi kita buat lebih sederhana lagi. Nanti teman-teman bisa lihat YouTube-nya, bukan YouTube, ya videonya. Ada tutorialnya bagaimana membuat ini. Ini fitur-fiturnya, sebenarnya fiturnya sama yang saya pakai ya, copy, Euclidean distance, terus reclassify, hampir sama. Ini juga polygon to raster, reclassify. Hanya berulang gitu ya. Tipenya sedikit tetapi itu berulang karena harus kita lakukan beberapa kali untuk beberapa jenis file ya. Karena kita benar-benar harus punya file SHP-nya. Di sini yang sebelah kiri ini file-filenya. Kemudian analisis utama yang digunakan nanti ada weighted overlay. Nah, ini ya, weighted overlay, ada persentase-persentasenya, kemudian nanti kita dapatkan hasilnya. Ini gambaran petanya selanjutnya. Ini base map, water bodies, buffer, kemudian flood ya, area banjir digabung, terus kita gabung water bodies dengan area banjir. Nah, kita dapat area yang layak untuk dijadikan pemukiman dan tidak layak untuk dijadikan pemukiman dari satu atribut, yaitu area banjir dan juga area water bodies ya, area perairan ya, sungai, danau, waduk dan lain sebagainya. Yang coklat cocok, yang satu yang warna biru dia nggak cocok karena pasti akan terendam air atau berada di area perairan. Terus forest, hutan, sama metodenya, yang hutan nggak cocok, yang bukan hutan cocok. Bushfire ya, kebakaran hutan, yang tidak pernah kebakaran hutan cocok, yang pernah kebakaran hutan ya cocok. Rail station ya, yang saya gunakan tidak relnya tetapi stasiunnya. Hati-hati ya teman-teman, tidak semua jaringan transportasi itu bisa diakses. Nggak mungkin mereka naik kereta lompat di tengah-tengah rel, harus lewat stasiun. Maka yang di buffer adalah hanya stasiunnya. Major road, nah, lain halnya kalau major road. Di sini major road bukan tol ya. Dia aksesnya bisa, walaupun kalau di sini ada kata-kata highway, tapi highway sebenarnya kalau di sana bukan masuk kategori tol. Kalau tol dia nanti ada toll road namanya. Jadi highway itu ya kayak ring road gitu. Tetapi dia tidak membentuk lingkaran, akses besar ya, jalan arteri lah kalau bahasa kita gitu. Jalan nasional. Ini dilakukan Euclidean distance atau buffer berlapis ya. Nama fiturnya di GIS ada Euclidean distance. Kemudian urban area existing, kita buffer juga, buffer berlapis existingnya. Slope atau kelerengan, kita pilih kelerengan yang di atas 20 dan di bawah 20. Waktu itu saya simplifikasi menjadi lebih sederhana. Kemudian di weighted overlay, ini bobotnya, dan kita dapatkan
angka 10 yang most suitable, dan angka 2 atau yang warna biru yang least suitable, yang paling tidak cocok. Yang 10 yang paling cocok warnanya merah, yang 2 yang paling tidak cocok. Tetapi di antaranya ada gradasi ya, jadi tetap bisa kita gunakan. Nah, kemudian muncullah, waktu itu saya hanya ngambil yang most suitable karena lahannya luas. Jadi cuman diambil full yang warna merah, walaupun kita bisa main-main dengan yang nomor 9 ya, yang warnanya agak orange itu kita masih boleh. Tetapi saya waktu itu karena lahannya cukup luas, saya ambil yang nomor 10 saja yang warnanya merah. Sehingga kita dapat yang sebelah kanan ini petanya. Dari situ dipotong dengan existing urban areas, karena existing urban areas, area yang existing kan kita anggap ya sudah ada building footprintnya, nggak mungkin kita kembangkan rumah baru lah gitu. Dipotong aja, erase biasa, sehingga kita dapatkan ini. Ini adalah suitable area yang sudah steril dari existing urban areas. Jadi dia benar-benar lahan, bisa kita bilang lahan kosong, tetapi cocok untuk dikembangkan. Nah, ini yang kalau di sini saya kasih warna ungu ya, most suitable area. Dari situ terus kita lawan dengan skenarionya. Skenarionya adalah luas. Ya, di sini ada luas area yang kira-kira cocok yang mana. Di sini ada untuk skenario 1, kalau single sites ada area yang ini, yang atas nih yang bentuknya kayak apa nih? Kayak sesuatu ya. Terus ada yang di bawah ini yang dekat urban area. Yang urban area yang dekat ibu kotanya. Ya, ini areanya yang dekat stasiun yang bagian utara tadi. Kemudian skenario 2, kalau site-nya lebih dari 1. Begitu saya dapat 3 site, padahal ini cuma butuh 2 site ya. Nah, ini 3 site berdekatan, ini bisa dipakai untuk area yang cocok tadi. Kemudian ini area yang skenario 3. Dia cuma ada 2 site yang cocok. Kemudian kesimpulannya ada 2 skenario yang bisa digunakan. Skenario pertama yang sebelah kanan ini yang warnanya oranye, ini yang bisa kita gunakan, bisa dipilih antara 2 site ini. Atau kalau mau menggunakan skenario 2 yang jumlah site-nya terpecah, kita bisa memilih 2 site di antara 3 site. Jadi kalau yang skenario 1 memilih 1 site di antara 2 sites, kalau skenario 2 memilih 2 sites di antara 3 site. Nah, ini contoh suitability analysis untuk mencari housing development sites.